Akhirnya apa-apa yang saya doakan waktu itu Allah wujudkan. Kami bisa akhirnya ketemu satu masa di mana kami bisa berpuasa sama-sama, kami bisa sholat sama-sama, kami bisa Idul Fitri sama-sama. Tapi bukan karena saya ajak mereka, tapi karena mereka cari sendiri apa itu Islam. Apa yang mau kakak doain? Ini juga berdoa, saya bilang saya berzikir gitu ya, saya zikir di telinganya, apa saya peluk gitu ya. Dia bilang kakak nggak usah takut, Umi selalu nemenin kok, saya bilang gitu. Akhirnya pas saya lagi doa, saya lagi nangis, tiba-tiba dia bisikan sama saya gini, Mi, aku masih syahadat Mi, dia bilang. Jadi waktu itu saya bilang saya kurang dengar, mau syahadat gak? Iya, aku mau masuk Islam, dia bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Elizabeth Janita Ruru. Alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan sama teman-teman ngaji cerdas buat ngobrol bareng sama teman-teman ngaji cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang teman-teman mungkin sebagian teman-teman sudah tahu ya, saya berlatar belakang seorang mu'alaf. Nama saya Elizabeth Janita Ruru. Cuman teman-teman di Terang Jakarta biasa panggil saya Umi Ica. Alhamdulillah saya dikaruniai 4 orang anak. Yang paling besar itu Graciela, saat ini sedang kuliah di Institut Ilmu Al-Quran. Ini semester ketiga. Terus anak saya yang kedua itu Valen Rehwela, itu sekarang dia SMA kelas 3 di SMA 90. Anak saya yang ketiga itu Kevin itu sekarang juga kelas 3 di SMP 161. Dan yang paling bontot itu Kalista, dia di SMP 31, sekarang kelas 1 SMP. Alhamdulillah atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, saya diberikan hidayah Islam. Sekitar kurang lebih ini sudah masuk tahun ke-8 saya menjadi seorang muslim. Melewati begitu banyak tentunya ujian, sebab kata Allah kan demikianlah orang-orang yang Allah cintai pasti mendapatkan ujian, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang dicintai Allah. Apapun yang kita jalani, apapun ujian yang kita hadapi, semoga Allah berikan jalan keluar dan kelak kita menjadi orang-orang termasuk golongan orang-orang yang bersabar dan dicintai oleh Allah. Alhamdulillah, kira-kira kurang lebih 8 tahun yang lalu saya mulai mencari tahu tentang Islam. Kenapa sih saya cari tahu tentang Islam saat itu? Karena waktu itu saya benar-benar dihadapkan dengan banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar agama Islam ya. Karena latar belakang saya dulu adalah seorang Kristen Protestan yang pada saat itu juga cukup rajin ya ke gereja. Saya termasuk salah satu orang yang mungkin aktif juga enggak, tapi ya rutin ya. Kalau namanya kita beribadah itu rutin ke gereja sama anak-anak. Jadi saya berlatar belakang, saya itu dulu seorang ibu single parent dengan 2 orang anak. Jadi anak saya tadi yang pertama dan kedua, membesarkan mereka single parent. Waktu itu mereka kira-kira usia kelas 5 atau kelas 6 SD. Waktu saya mulai cari-cari tahu tentang Islam. Jadi saya dulu biasanya bertiga sama mereka tuh memang selalu ke gereja bareng, selalu ya sama-sama lah, karena memang saya sendiri membesarkan mereka, jadi kita terbiasa dengan apa-apa tuh dikerjakan sama-sama. Terus saya juga nggak ada rahasia apa-apa sama mereka gitu. Sampai suatu saat saya ketemu sama seorang teman, terus entah kenapa hadir aja kayak pertanyaan di dalam diri saya waktu itu. Sebenarnya orang Islam tuh berdoanya sama siapa sih gitu kan? Karena yang saya tahu waktu itu
kayaknya kedengarannya sama Nabi Muhammad. Jadi dulu anggapan saya orang Islam tuh Tuhannya Nabi Muhammad. Dulu anggapan saya kayak gitu. Jadi waktu itu saya pikir, oh Tuhannya Nabi Muhammad kali gitu kan. Tapi karena nggak pernah berani tanya atau apa, jadi ya udahlah sambil lalu aja. Karena emang dari latar belakang keluarga juga nggak ada yang beragama Muslim. Jadi nggak pernah ada hadir pertanyaan atau apa gitu, nggak pernah, karena memang nggak ada juga informasinya gitu ya. Jadi nggak kepengen tanya juga. Cuman karena waktu itu sudah semakin banyak ngobrol apa segala macam ya, jadi saya pengen tahu tentang Islam. Salah satu yang memicu saya pengen tahu tentang Islam tuh waktu itu qadarullah tuh, salah satu teman kantor saya tuh ada kesulitan. Dia itu perlu susunya tuh nggak ada di Indonesia, adanya hanya di Australia. Terus waktu itu juga Umi Pipik bikin charity night kalau nggak salah, waktu itu untuk pasien apa saya udah agak lupa ya, tapi waktu itu charity night. Jadi waktu itu tadi bukan teman kantor saya, tapi salah satu charity night-nya dari Umi Pipik, cari susunya itu ada di Australia, dan kebetulan bos saya waktu itu orang Australia gitu. Pokoknya singkat cerita, kita mau support, mau bantu, ada memberikan susu apa segala macam, itu saya upayakan gitu ya. Waktu itu saya masih Kristen, cuman saya tertarik aja kalau ada kegiatan-kegiatan sosial gitu ya, mau siapa aja saya inginnya bantu gitu. Jadi waktu itu saya coba telepon salah seorang teman saya, ini butuh apa gitu ya, jadi kita urunan apa segala macam ya, ngobrol gitu. Sampailah ke satu itu malam charity-nya tuh kayak dibuat ada malam charity gitu, ada malam penyerahan donasi lah seperti itu ya kalau kurang lebih. Nah waktu itu saya datang ke sana. Qadarullah teman saya yang ngenalin saya ke Umi Pipik nih malah nggak datang karena anaknya sakit. Dia malah nggak bisa datang, jadi saya mesti datang ke sana sendiri. Tadinya harapan saya ke sana nyerahin ke dia aja, karena dia waktu itu teman saya dari saya masih SMA. Saya berharapnya ketemunya sama dia, nyerahinnya sama dia. Saya nggak berharap juga mau masuk ke, saya juga waktu itu nggak tahu Umi Pipik itu siapa gitu kan, nggak tahu gitu. Cuman karena waktu itu zaman dulu tuh kita temenan di pet, jadi kan informasi itu kan di share gitu ya di pet, ada butuh ini apa segala macam. Terus teman saya sering repeat waktu itu kan, sering merepeat dari kata-katanya Umi Pipik, dan ada beberapa highlight dari kata-kata Umi Pipik tuh yang kena gitu ya ke saya gitu ya. Saya kayak suka gitu sama kata-katanya. Jadi kalau tahu seperti apa Umi Pipik sih tahu banget enggak gitu, tapi ya biasalah kita bisa cari tahu di Google apa segala macam ya, minim aja informasi saya waktu itu. Dan itu akhirnya saya juga ngapain ke sana, cuman karena mesti diserahin, jadi kan kita mesti ke sana nih. Akhirnya saya ke sana lah. Saya ke sana yang luar biasanya waktu itu karena teman saya nggak ada, dia cuma ngasih tahu kamu ketemunya sama ini ya, dia bilang. Saya ketemulah sama ada salah satu teman di sana ya, ketemu sama beliau nih. Terus saya waktu itu masih pulang kantor gitu ya, busana kantor juga minim apa segala macam serba minim ya, sedangkan saya datang ke tempat perkumpulan pengajian ya kayaknya waktu itu gitu ya. Jadi waktu saya masuk ke pintu tuh kayaknya saya tuh kayak orang asing sendiri gitu kan. Rupanya mereka kan bajunya jilbab panjang-panjang ya, bajunya warna hitam gitu kan. Saya kayak nggak mau masuk gitu, tapi ini kan mesti diserahin gitu. Jadi mau nggak mau waktu itu harus tetap masuk. Ketemu sama salah satu orang di sana. Pas saya mau ketemu, baru saya sebut namanya, dia langsung panggil, oh Mbak Ica ya temennya ini, dia bilang gitu. Oh iya, saya bilang gitu. Oh iya Mbak, sini Mbak, silahkan Mbak, apa segala. Jadi luluh lantak lah kayaknya pengetahuan saya tentang Islam ya, karena waktu itu kan belum lama juga ada kejadian-kejadian teroris lah apa segala macam. Apa segala itu kan memframing ya, kayaknya Islam tuh kayak jahat, Islam tuh kayaknya aduh pokoknya kurang baik gitu ya, yang kita seperti yang ada di luar-luar gitu ya, karena minimnya informasi kan. Terus dari latar belakang saya juga, karena memang dari silsilah keluarga tuh nggak ada yang Muslim, jadi memang nggak ada kedekatan sama sekali dengan orang Islam gitu ya. Maksudnya nggak pernah ada tahu kehidupan Islam itu seperti apa ya, pokoknya hanya sekedar tahu aja. Jadi waktu disambut sedemikian hangat gitu ya sama teman-teman dari waktu itu dari kajiannya Umi Pipik, saya ngerasa tiba-tiba ya hadir di dalam hati saya tuh merasa seperti diterima gitu.
diterima. Mereka menyambut dengan banyak senyum, mereka menyambut dengan banyak peluk, malah saya diajak foto bareng waktu itu. Terus walaupun saya mungkin busananya kurang rapi, kurang apa gitu, kurang cocok ya untuk ada di satu pengajian, saya nggak disuruh duduk di belakang, saya dikasih kursi, silahkan duduk di depan, apa segala macam gitu. Jadi benar-benar no judgment. Waktu saya datang ke sana tuh no judgment, diperlakukan dengan sangat baik. Ya kalau punya teman Islam itu biasa ya, tapi kan ini saya datang ke suatu kumpulan ya, ada suatu kumpulan pengajian, tapi saya dianggap gitu, saya nggak diminoritaskan. Itu waktu itu disitulah mulai hadir pertanyaan-pertanyaan banyak dalam diri saya. Salah satunya muncul lah, itu siapa sih sebenarnya Tuhannya umat Muslim ini, orang Islam ini Tuhannya siapa sih? Emang iya Nabi Muhammad gitu kan. Tapi kan gengsi kan mau tanya-tanya ya, gengsi gitu mau tanya-tanya, ngapain tanya-tanya gitu kan, gengsi mau tanya-tanya. Akhirnya saya cari. Tapi ya itu mungkin jalan dari Allah juga ya, pencarian saya mungkin nggak sempurna, hanya sedikit informasi, dan saya selalu kayaknya teman-teman di kantor aku tuh kan selalu rela meluangkan waktu ya untuk sholat gitu kan. Kayaknya kok kenapa sih lu kok pada sholat gitu, sementara kan kalau kita dulu ya latar belakang saya doa makan kapan aja, nggak usah ada khusus mesti wudhu dulu apa dulu gitu kan ya, kita mendoa bisa kapan aja, kayaknya lebih santai gitu, nggak ada keharusan ini dan itu gitu. Jadi makin banyak lah pertanyaan-pertanyaan saya. Terus nggak sengaja lewat di TV tuh waktu itu, mungkin waktu itu lagi mau Idul Fitri apa ya kalau nggak salah, tayangan di TV tuh memperlihatkan Ka'bah gitu ya, orang-orang lagi pada mau sholat. Terus saya juga makin bertanya-tanya, kok mereka bisa ya segitu banyaknya orang, kalau Allahu Akbar dia berdiri bareng nih, dan Allahu Akbar lagi dia nunduk nih, apa gitu yang, dan itu kayaknya di seluruh penjuru bumi ini akan sama ya, kalau Allahu Akbar yang ini berdiri, kalau sami Allah liman hamid. Pokoknya itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan ya, waktu itu saya belum mengerti, cuman itu hadir jadi pertanyaan-pertanyaan dalam diri saya yang saya nggak mau cari tahu ke siapa juga, gengsi, mau tanya-tanya juga malu gitu ya. Sampai satu saat di tengah waktu-waktu saya mencari-cari tahu, ketemulah sama sahabat lama saya, sahabat lama banget. Lalu pada beliau ini saya tanyakan, Mbak, emang iya ya? Karena ini sahabat udah lama banget dan dia udah tahu isi-isi hati saya apa segala macam kehidupan saya gitu ya, latar belakang saya dia udah tahu, jadi lebih nyaman bertanya ya. Jadi nggak ada judgement juga, nggak ada apa gitu ya. Saya tanya sama dia, Mbak, kenapa sih Islam tuh kalau doa mesti sholat? Terus ya itu tadi saya tanya, emang Tuhannya siapa? Saya bilang gitu. Terus saya juga melihat perubahan-perubahan di teman saya, salah satunya yang tadi memperkenalkan saya ke Pipik ini. Dia tadinya ya seperti kita pada umumnya dulu ya, nggak berjilbab apa segala macam, pergaulannya bebas apa segala macam ya, pokoknya pergaulan zaman dulu kita lah gitu ya, masih muda. Tiba-tiba saya lihat dia pakai jilbab gitu ya, terus dia pergi ke Bali gitu ya, suatu tempat yang menurut saya, mohon maaf ya, lo udah gila kali ya, ngapain ke Bali pakai jilbab gitu ya, apa gitu yang apa yang merasuki diri lo sehingga lo ya nih gue mau berjilbab nih pergi ke Bali. Nah itu salah satu juga yang itu rangkaian yang akhirnya mendatangkan hidayah saya untuk bertanya ya, apa itu Islam. Sampai akhirnya saya cari tahu ke salah satu sahabat saya ini, saya tanya itu tadi, siapa Tuhannya dan kenapa sih kalau berdoa tuh kok kayaknya beda ya, hanya ada 5 waktu, hanya ini apa segala macam. Tapi fokus pertanyaan saya waktu itu adalah siapa Tuhannya. Jadi waktu saya tanya, Mbak, emang Tuhannya Nabi Muhammad ya? Ya enggak lah, lu gila kali, kayak gitu ya. Mohon maaf ya, kita kira-kira kayak gitu bahasanya. Ya enggak, bukan, Nabi Muhammad ya Nabi. Dia bilang Tuhannya ya Allah, nggak ada, kita nggak ada Tuhan selain Allah. Terus saya langsung dek gitu di hati saya, hah? Nggak ada Tuhan selain Allah, jadi Tuhannya cuma satu? Iya cuma satu, pokoknya Allah aja. Dia bilang nggak ada, di Islam tuh nggak ada Tuhan lain atau apa lain, Nabi ada tapi nggak ada Nabi dituhankan atau apa segala macam, nggak gitu ya. Pokoknya itu anggapan-anggapan saya sebelumnya ya, yang saya nggak ketahui gitu, karena kan saya nggak ada informasinya. Jadi waktu saya tanya Tuhannya siapa, teman saya tuh bilang Tuhannya ya Allah, Allah aja. Terus saya bilang Nabi Muhammad,
kalau pertanyaan saya waktu itu kayak gini, kalau Nabi Muhammad tuh kalau kita punya dosa, apakah Nabi Muhammad yang akan mengampuni dosa kita, lalu memudahkan jalan kita untuk ke surga atau apa segala macam, kira-kira seperti itulah pertanyaan saya. Nah, beliau bilang, enggak Cak, Tuhannya cuma satu, yang berhak menentukan lo masuk surga apa enggak, lo berdosa apa enggak, apa-apa yang lo lakukan itu cuma Allah. Nabi Muhammad tuh ibaratnya gini, waktu itu dia memperumpamakannya ya, ibaratnya lo lagi kerja di suatu kantor, beliau tuh bos lo. Pasti kalau bos kan punya tahu nih anak buah kerjanya seperti apa segala macam. Dia akan mereferensikan kepada yang punya perusahaan, oh si Ica nih kerjanya bagus, dia rajin, datang tepat waktu, apa segala macam, layak nih dia diangkat, dipromosi apa segala macam. Nah itulah posisi Nabi Muhammad yang diceritakan sama teman saya, diperumpamakan mungkin supaya mudah ya waktu itu sama sahabat saya ini. Dari jawaban beliau ini akhirnya saya berhari-hari saya bertanya-tanya, makin saya cari tahu. Dan dia sebutkan waktu itu, ada kok Cak di Al-Quran, dia bilang. Waktu itu saya belum tahu ya kalau itu surat Al-Ikhlas. Saya cuma baca bahasa Indonesianya aja. Bahwa di situ dikatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah itu tidak diperanak dan tidak memperanak. Wah, itu kayak kayak jawaban dari pencarian saya selama ini. Karena waktu itu hidup saya juga nggak mudah ya sebagai seorang single parent dengan 2 orang anak. Jadi Tuhan itu penting banget buat saya. Karena waktu itu buat saya menjalankan hari-hari itu ya cuma bisa bergantung sama yang namanya Tuhan. Kita nggak bisa menjalani hari-hari kita bergantung sama orang lain. Dan pada saat saya dapat jawaban bahwa dalam Islam itu Tuhannya satu, tidak diperanak, tidak memperanak, itulah yang menjadi hidayah buat saya ya. Akhirnya saya semakin cari tahu tentang Islam. Alhamdulillah atas izin Allah, hidayah saya lahir dari pertanyaan itu, siapa Tuhannya dalam Islam. Dan akhirnya walau berat ya waktu itu, karena anak-anak saya ini kan kita biasa kemana-mana bertiga gitu, kita biasa berdoa sama-sama, kita biasa menghabiskan waktu sama-sama kayak gitu. Jadi waktu saya harus memilih Islam tuh, yang udah pasti saya nggak bisa lagi doa sama-sama mereka kan. Saya nggak bisa lagi doa sama-sama mereka. Tapi waktu itu saya diajari oleh salah seorang ustadz ya, nggak apa-apa, tetap antar aja ke gereja. Itu tetap kewajiban-kewajiban yang memang mesti saya lakukan ya dilakukan saja. Jadi saya dulu antar mereka cuma sampai depan gereja gitu ya. Dan saya juga nggak pernah mempengaruhi mereka, oh kamu ikut aja juga, soalnya Islam itu Tuhannya cuma satu. Enggak, saya nggak pernah kayak gitu. Saya biarkan mereka dengan kepercayaan mereka. Waktu itu saya tetap aja ke gereja, saya tetap tungguin mereka ke gereja. Tapi ya itu menjadi masa-masa sulit buat saya waktu itu. Masa-masa sulit karena apa? Ya itu, karena kita kan biasanya kemana-mana bertiga ya, kemana-mana bertiga, susah senang sama-sama. Mereka juga sangat terpukul saat tahu, wah udah nggak bisa lagi doa sama mamanya. Dan saya karena nggak pernah ada rahasia sama mereka, jadi apa-apa yang saya lakukan saya selalu ceritain sama mereka. Dan akhirnya itu saya putuskan untuk masuk Islam. Mereka tahu ya, ngamuk lah, marah apa segala macam udah pasti. Jadi ujian saya waktu awal masuk Islam tuh ya sama anak-anak. Harus ya mereka ngamuk-ngamuk lah ke saya gitu, karena kan dari mereka kecil saya tanamkan bahwa hidup tuh bergantung sama Tuhan, kita harus rajin beribadah, kita harus rajin. Tiba-tiba sayangnya masuk Islam gitu kan, mereka pasti nih gimana sih, dulu gue disuruh belajarnya begini tiba-tiba ibunya masuk Islam gitu kan. Nah itu pukulan keras buat mereka. Dan waktu itu kan ada keluarga juga yang lain, ada mantan suami dan sebagainya ya, pastinya sangat kontroversi ya, waktu itu nggak terima apa segala macam. Itu ujian awal-awal saya waktu masuk Islam. Seperjalanan itu saya selalu ingat kata-kata di salah satu ayat di Al-Quran ya, bahwa fa inna ma'al usri yusra,
bersama kesulitan tuh selalu ada kemudahan. Itu selalu menjadi pegangan saya saat saya menghadapi ujian apapun dalam kehidupannya, dalam kehidupan sehari-hari. Waktu itu bersamaan dengan ujian harus menghadapi anak-anak, dan anak saya yang nomor 1 nih ada sakit ya, dia sakit skoliosis, jadi tulang belakangnya itu miring, mesti operasi, mesti kesana sini, bawa dia terapi apa segala macam. Alhamdulillah waktu itu saya mulai pelan-pelan berjalannya waktu kenal sama suami saya sekarang. Kenal, jadi saya tidak masuk Islam karena menikah. Jadi saya masuk Islam dulu baru saya menikah. Karena kebanyakan orang kan gitu ya, suka masuk Islam karena mau menikah. Jadi saya sudah selesai pencarian saya dalam Islam baru saya waktu itu masuk mulai dekat dan akhirnya menikah. Karena pesan dari sahabat saya waktu itu, kalau memang mau nikah lagi nikah aja, jangan, nggak ada Islam tuh nggak ada pacar-pacaran, kata dia gitu. Bikin dosa, lo kan baru masuk Islam, dosanya baru dihapus, ngapain bikin dosa lagi waktu itu. Jadi saya juga waktu itu agak ini ya, ke suami saya ini saya yang nanya, gimana kalau emang cuman mau teman deket, kayaknya saya nggak bisa, tapi kalau mau menikah ayo, saya bilang gitu. Dan ya alhamdulillah jadi jalan buat saya menyempurnakan sebagian dari agama saya, iman saya waktu itu ya. Beliau mau menikah, akhirnya kami menikah, ada anak-anak saya 2 juga dari beliau, jadi kita jadi keluarga besar, kita jadi berempat. Nggak sampai situ aja perjalanan itu kan. Setelah saya udah menikah, suami masih kerja, seperti tadi saya udah ngobrol-ngobrol sedikit ya, suami masih kerja di tempat pekerjaannya. Kita juga ada 2 orang anak, ada Kevin sama Kalista, anak saya nomor 3 sama nomor 4, yang karena abinya dulu sibuk ya, banyak waktu di dunia malam ya, jadi kita bangun siang, dia masih siang tidur gitu kan, terbolak-balik dunianya. Jadi waktu itu juga nggak bisa maksimal membersamai anak-anak gitu ya. Jadi waktu awal-awal saya menikah itu kan kira-kira hampir mau setahun setelah saya masuk Islam ya, kurang lebih lah gitu ya. Teman saya untuk belajar sholat tuh Kevin sama Kalista gitu. Tapi itu jadi masalah karena kakak-kakaknya si Sheila sama Valen jadinya kan, gimana sih kok nyokap gue jadinya, mamaku jadinya ibadahnya sama ini gitu kan. Mereka enggak. Tapi awal-awal tuh saya selalu belajar, kita ke sholat, ke masjid apa ya, sama Kevin sama Kalista, alhamdulillah. Terus masuk ke awal-awal juga bulan puasa Idul Fitri ya, itu menjadi awal-awal karena kesepakatan saya waktu menikah sama suami ya. Jadi saya juga ketemu sama waktu-waktu yang agak sulit yang saya jalanin waktu itu ya, karena 2 anak yang tadinya nemenin saya ibadah jadi nggak bisa ibadah bareng, terus cemburu pasti kan, normal. Ada adik-adiknya yang akhirnya kok jadi kayak komplit banget hidupnya, ada abinya, ada uminya, sholat bareng, ibadah bareng, puasa bareng. Wah itu pukulan sih buat mereka. Tapi saya juga nggak bisa nolong mereka karena saya juga gimana ya, masa saya mau tipu-tipu atau saya mau bohong juga, kayaknya saya nggak pernah biasa kayak gitu, nggak terus terang sama anak-anak. Jadi ya apa adanya aja, ya udah mereka marah. Kadang dulu tuh mereka suka marah, ditulis di tembok tuh, di kertas gitu ya, kertas gambar ditempel-tempel di tembok, marah. Apa pokoknya nangis, ngamuk-ngamuk apa segala macam tuh. Udah kalau saya lagi sholat sama adik-adiknya, biasanya mereka gitu, suka banting pintu, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Dan tapi ya udah, saya juga nggak mau yang kok kamu gitu sih, nggak kayak gitu. Saya diemin aja sambil waktu itu alhamdulillah selama perjalanan awal saya masuk Islam tuh saya dibimbing oleh Ustadz Dodi Al-Jambari. Beliau masya Allah banget mengajarkan saya banyak hal awal-awal itu. Seperti tadi contohnya, ya tetap aja antar aja ke gereja, lakukan apa-apa yang belum pernah saya lakukan gitu, karena itulah Islam. Islam itu banyak cinta, banyak kasih yang ditunjukkan, bukan diomongin, ditunjukin, kata beliau. Jadi misalnya kamu dulu sibuk kerja, nggak punya luang waktu buat misalnya ngirim hadiah sesuatu lah, kejutan-kejutan buat anak-anak, itu lakuin nih kata dia. Pokoknya bikin semanis mungkin. Mama saya marah apa segala macam, ya misalnya mama biasa tidur nggak selimutnya pakai sendiri, selimutnya pakein. Pokoknya
ditunjukkan, Islam itu ditunjukkan bukan diomongin. Waktu itu beliau berpesan pada saya kayak gitu. Sepanjang perjalanan waktu akhirnya itu saya lakukan sambil terus berdoa ya, memohon kepada Allah. Ya, waktu saya menikah sama suami saya bilang sama beliau, Bi, tujuan saya menikah nih, saya ingin, udah cukup lama saya sendiri, sudah 11 tahun lebih ya saya sendiri. Saya ingin berumah tangga, saya ingin membesarkan anak-anak, saya ingin mempunyai keluarga ya sebagaimananya orang punya keluarga lah, saya bilang gitu. Saya nggak muluk-muluk, oh kita berumah tangga mesti punya ini, mesti begini, mesti begitu. Saya nggak minta itu. Tapi belakangan saya menyadari setelah dalam Islam ya, tentunya awal-awal itu harusnya berdoanya muluk-muluk sama Allah. Karena memang Allah itu kan cuma satu-satunya tempat kita bermohon kan. Karena mungkin saya nggak minta ya, maksudnya itu saya nggak minta, nggak muluk-muluk gitu, kurang gitu. Jadi kata Allah ya udah itu dicukupkan sama Allah gitu kan. Walaupun tetap Allah tuh luar biasa maha baik ya, ditambahkan semua kebaikan pada saya dan keluarga sampai hari ini. Jadi saya bilang sama suami saya waktu itu, pokoknya saya mau berumah tangga yang baik-baik aja, membesarkan anak sama-sama, kita ibadah sama-sama. Udah saya mintanya itu. Cuman mengganjal dalam hati saya waktu itu, gimana mau ibadah sama-sama, anak-anak saya yang dua nih masih non-muslim. Gak putus-putus saya minta sama Allah, saya berdoa sama Allah, saya minta sama Allah, sampai akhirnya mulai sedikit-sedikit terbuka. Kalau saya pergi ke masjid, mereka nemanin. Anak-anak saya ini, mereka suka nemenin saya ke masjid. Mereka tunggu di luar masjid. Terus mungkin penasaran ya, pengen lihat kayak apa dalam masjid. Dia pinjam mukena saya. Saya waktu itu, kalau nggak salah bulan puasa. Lagi sholat tarawih. Biasanya kan kalau tarawih itu ramah, saya sama adik-adiknya masuk, biasanya dia nunggu di mobil, mereka berdua. Cuman udah berkali-kali mungkin nunggu di mobil, pengen tahu mama nih ngapain nih, ibunya ngapain di dalamnya sama adik-adiknya, pengen lihat, ya udah kali berikutnya dia pinjam mukena. Mereka berdua pinjam mukena, ya udah pinjemin mukena, ikut ke dalam lihat, udah ikut-ikutan aja gitu, ikut sholat, ikut-ikutan duduk-duduk lihat-lihat gitu kan. Udah ya di rumah ada buku-buku pemberian sahabat-sahabat ya untuk belajar Islam. Ya itu saya taruh aja biasa. Saya juga sebenarnya waktu itu awal-awal nggak tahu kenapa mereka mau masuk Islam. Ya singkat cerita, setelah mereka sering ikut nih, anak saya nomor 1 ini kan sakit seperti tadi saya ceritakan ya, skoliosis. Nah harus dioperasi karena qadarullah waktu tersebut anak saya ini udah kakinya nih sempat nggak bisa digerakkan, hampir kayak lumpuh gitu ya. Udah susah, udah payah lah, nafas juga udah sering sesak karena tulangnya tuh bengkok banget, jadi menghimpit organ-organ tubuh lainnya di dalam tubuh. Akhirnya kita setelah banyak terapi kita jalankan, kita coba ke dokter apa segala macam, ternyata nggak bisa menolong. Akhirnya dokter menyarankan untuk operasi. Tapi operasinya tuh bukan operasi yang mudah karena di tulang belakang nih kan ada syaraf-syaraf tulang belakang ya. Jadi akibatnya tuh banyak. Terus saya juga browsing ya. Ternyata kalau operasi skoliosis tuh bisa meninggal, bisa lumpuh. Wah pokoknya banyak deh ininya. Ragu-ragu saya waktu itu, alhamdulillah sama suami dikuatkan. Kita cari keridhaan Allah, kita minta pertolongan Allah, tunjukkan jalannya gitu. Karena waktu itu juga mau operasi sulit ya. Jadi setelah saya masuk Islam dan menikah, sempat masih bekerja. Tapi karena anak-anak yang dua nih, Kevin sama Kalista tuh kecil-kecil ya. Kalista waktu itu masih TK. Kalau saya kerja juga kasihan ditinggal ya. Lebih baik karena dulunya juga kecil-kecil ditinggal gitu, kayaknya saya nggak tega gitu ya. Jadi akhirnya saya juga putuskan untuk nggak bekerja waktu itu. Jadi cuma suami aja yang bekerja untuk menghidupi kita nih berlima waktu itu kan. Di tengah-tengah itu juga banyak ujian, nggak mudah juga untuk kami lalui. Jadi waktu kakaknya nih mau operasi, kami nggak punya uang sebanyak itu. Uangnya tuh kalau waktu itu nggak pakai jasa kesehatan gitu ya, maksudnya dari pemerintah BPJS itu nominalnya bisa ratusan juta, karena dia itu akan dipasang besi-besi di belakangnya itu titanium gitu ya, apa sih pokoknya besinya tuh mahal, skrupnya, jadi pasang plat skrup gini di skrup, jadi tulangnya dibalikkan kayak gitu. Sulit banget. Akhirnya kita berobat ke salah seorang dokter, sudah dijadwalkan
Waktu itu misalnya kita mintanya tahun ini gini ya, dapatnya tuh baru tahun depan operasinya. Sementara anak saya ini udah kayak lumpuh gitu, udah kayak nafas udah susah gitu. Jadi kayaknya udah nggak mungkin kalau saya harus tunggu tahun depan. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini. Bahwa agama Kristen, agama non-Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa? Kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi. Agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.